Apain lo? Udah ngerekam ya. I feel good. Terorero jing. Oke, jangan lupa like and subscribe. Saya Tito. Di hati Tito. Selamat berjumpa kembali di channel Tito Suryawan. Di kesempatan kali ini dan footage terbang lo, kalau yang lo munculkan di YouTube atau di Instagram, apakah lo termasuk orang yang menggunakan Real Steady Go atau lo lebih prefer RAW atau lo lebih prefer pakai AIS dari kameranya atau Electronic Image Stabilizer. Mode ataupun setiap fitur yang barusan gue sebutin itu punya keunggulan dan punya kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Kita mulai dari yang RAW dulu ya. Kalau dari RAW itu biasanya kalau gue sih lebih prefer kalau misalnya lo adalah pilot FPV yang freestyle yang kerjaannya jumpalitan itu, kalau personal preference gue, lo pakailah yang mode RAW itu atau nggak perlu di stabilize lagi, nggak usah pakai RS Go, nggak usah pakai image stabilizer dari kameranya. Kenapa? Karena biasanya kalau di image stabilizer, apakah itu yang dari kamera ataupun RS Go atau Real Steady, itu biasanya gambarnya akan di crop. Ya, jadi halus sih memang itu halus, tapi pasti gambarnya akan di crop. Tantangannya kalau kita pakai kamera ataupun tidak menggunakan stabilizer, tantangannya adalah lo harus bikin quad lo sestabil, sehalus, sesmooth mungkin. Jadi benar-benar berasal dari quad lo, benar-benar berasal dari jempol lo. Nah itu tantangannya di situ. Tapi kelebihannya begitu lo udah punya quad yang halus, yang mulus, terus jempol lo juga udah halus juga ngegerakin quadnya. Kelebihannya jadi pada saat lo menggunakan kamera yang punya image stabilizer atau saat lo masukin ke RS Go, itu akan sangat perfect tuh, gitu. Kemudian yang kedua, fitur yang kedua adalah image stabilizer dari kamera. Kelebihannya dari pakai image stabilizer ini, jadi lu nggak perlu aplikasi tambahan kayak Real Steady ataupun Warp Stabilizer dan sebagainya. Dan kalau misalnya masih agak sedikit jello, lu bisa akalin di Warp Stabilizer di Premiere Pro atau stabilizer yang ada di software video editing. Kemudian kekurangannya dari image stabilizer di kamera yaitu tadi, jadi tingkat penghalusannya itu berbeda-beda tergantung dari firmware, tergantung dari hardware si kameranya sendiri, dan juga udah pasti gambarnya akan di cropping sekitar 10%. Makanya gue sarankan kalau misalnya lo pakai image stabilizer yang ada di handphone di kamera, itu untuk gambarnya kalau bisa resolusinya pada saat ngambil gambarnya itu resolusi minimal banget. Kalau misalnya cuma ada sampai Full HD gitu ya, lo pakai yang 1440 resolusi 43 supaya pada saat dia di crop dia nggak akan banyak kemakan. Terus tapi disarankan yang recommended settingnya itu 2,7K ya, 2,7K untuk resolusi. Kalau misalnya bisa 4K lah. Lalu selanjutnya
footage yang menggunakan Real Steady. Nah, ini yang banyak sekali dilakukan sama teman-teman di luar sana. Dan banyak juga yang nyinyir, banyak yang nyinyir bilang sekarang mah nggak usah skill jago-jago, yang penting ada Real Steady, udah saja semua halus gitu. Tapi yang gue juga sih, itu cuman tetap Real Steady ini biasanya digunakan untuk produksi-produksi yang memang mungkin profesional, post production, untuk mungkin tayangan-tayangan yang sifatnya komersil, itu juga sangat membantu gitu, karena biasanya klien akan bete gitu, nih footage apaan nih geter-geter gini, banyak agar-agarnya. Nah itu, jadi seperti itu untuk Real Steady. Kekurangannya Real Steady membuat kita menjadi manja gitu, jadi kita nggak mau lagi ataupun males untuk nge-tune kuat kita supaya dia lebih halus, karena sebetulnya inti dari segala inti adalah untuk halusnya footage lo, dia berasal dari tangan lo sendiri dan dari kuatnya gitu. Jadi saat lo udah punya kuat yang memang halus dan lo punya tangan yang manuvernya juga oke, halus banget, nah itu sangat membantu. Jadi Real Steady benar-benar akan menyempurnakan gitu. Kekurangan itu aja sih, bikin kita jadi malas aja untuk riset, untuk ngedevelop hal-hal yang memang harus kita lakukan sebenarnya sama kuat kita. Kira-kira sih kayak gitu yang gue alamin ya. Jadi sekali lagi itu opini pribadi gue, mungkin bisa salah. Kalau misalnya lo punya masukan tambahan lainnya bisa tulis saya di kolom komentar. Oke, itu aja, dan selamat berkarya. Anjir, selamat berkarya. Udah, jangan lupa like dan subscribe lah, capek aja gue tuh.